Aku ingin bergabung dengan puncak eliksir. Aku ingin bergabung dengan puncak elang hitam. Aku juga ingin bergabung. Aku ingin bergabung dengan puncak pedang surgawi. Aku ingin pergi ke puncak elang hitam. Sistem, saat pertama kali aku berpindah ke sini, kamu tidak memberitahuku bahwa menerima murid akan sesulit ini. Di mana ini? Bukankah aku mati karena lembur? Mungkinkah aku berpindah dunia? Aku tidak ingin mati. Lihat ke atas. Apakah ini peri legendaris? Aku menyelamatkanmu. Kamu berutang nyawa padaku. Hei, tunggu. Aku masih belum tahu nama penolongku. Peri, pelan-pelan. Peri. Jika aku bisa menikahinya di kehidupan ini, aku akan mati tanpa penyesalan. Hei, siapa di sana? Selamat kepada Tuan Rumah Sucheng atas perpindahan yang sukses. Sistem pengembalian 10.000 kali lipat untuk mengajar murid telah terikat secara resmi. Bahkan ada sistemnya. Selama kamu menerima murid dan memberikan item, kamu bisa mendapatkan pengembalian kritis hingga 10.000 kali lipat. Misi akhir, berkultivasi hingga ranah Kaisar Agung. Hadiah, menikahi Kaisar Abadi wanita nomor 1 di seluruh 9 langit dan 10 bumi. Kaisar Abadi? Mungkinkah peri itu yang tadi? Maka aku harus merekrut banyak murid dan segera menjadi Kaisar Agung. Hahaha. Tapi sudah 3 tahun berlalu, dan aku belum menerima satu murid pun. Kalau begini terus, aku bahkan tidak akan mencium sehelai rambut dewiku sebelum aku mati. Aduh. Ah, siapa itu? Oh, adik seperguruan Su. Ku dengar puncak Shenyin milikmu belum merekrut satu murid pun selama 3 tahun berturut-turut. Mulai cemas? Saat aku menerima murid, ini semua tentang takdir. Takdir, kupikir kamu hanya pecundang yang cocok dengan anjing. Kupikir kamu hanya pecundang yang cocok dengan anjing. Pasangan yang sempurna. Bagaimana kalau begini? Jika kamu tidak bisa merekrut murid sebelum matahari terbenam, kenapa puncak Shenyin milikmu tidak bergabung ke puncak elang hitam milikku untuk memelihara babi? Hahaha. Memelihara babi? Kakak seperguruan sangat bersemangat. Mungkinkah kamu ingin memperdalam studi di bidang ini? Bermulut tajam. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan akting ini. E-nya sampah dengan akar spiritual campuran 5 elemen. Kamu tidak pantas memasuki puncak pedang surgawi milikku. Jangan mengotori wilayahku. Biar ku beritahu, 30 tahun di sisi timur sungai, 30 tahun di barat. Jangan menindas yang muda karena miskin. Hahaha, jangan menindas yang muda karena miskin. Kupikir itu jangan menindas yang paruh baya karena miskin. Kupikir itu jangan menindas yang paruh baya karena miskin. Jangan menindas yang tua karena miskin. Bro, orang mati dihormati. Kamu tidak akan miskin setelah kamu mati. Hahaha. Tidak ada yang menginginkannya. Bagus. Kalimat ini terlalu sempurna. Dia adalah yang terpilih semenjak sistem sialan ini bangkit. Sistem pengembalian 10.000 kali lipat untuk mengajar murid. Aku belum menerima satu jiwa pun selama 3 tahun penuh. Kompetisi sekte tinggal sebulan lagi. Jika puncak Shenyin tidak mendapatkan peringkat lagi, itu akan dihapus secara paksa. Aku harus bertindak. Kamu tidak bisa membicarakan es pada serangga musim panas. Kamu tidak bisa membicarakan laut pada katak dalam sumur. Peternak babi ini tidak pantas untuk mendiskusikan Dao. Sucheng, apa maksudmu? Kamu ingin mengambil si manis ini? Akhirnya menemukan seseorang yang tidak diinginkan siapapun. Ini adalah satu-satunya harapanku. Aku harus menipunya agar bergabung dulu. Anak muda, kupikir kata-katamu tadi sangat mengesankan. Tapi ada satu hal yang tidak aku setujui. Apa yang tidak kamu setujui?
Apa 30 tahun timur dan barat? Itu terlalu lama. Dalam aturan puncak Shenyin milikku, kami membalas dendam di tempat. Dendam semalaman akan memengaruhi kecepatan aku menghunus pedangku. Jadikan aku gurumu. Aku akan membiarkanmu menghancurkan wajah mereka sekarang juga. Guru di atas, tolong terima salam hormat dari muridmu Yeyan. Hahaha, muridku cepat bangun. Bagus pembalasan yang cepat Su Cheng karena kamu sudah menerima murid lebih dulu. Mari ikuti aturan sekte murid baru akan bertarung. Tezu, Jangan khawatir, guru muridmu ini akan menghajar si jenius ini sampai dia muntah darah. Guru, aku tidak bisa melakukannya. Aku hanya manusia biasa. Aku tidak bisa melawan dewa, dan mereka punya senjata, aku tidak. Aku kacau, aku juga tidak punya senjata. Bagian terkeras dari tubuhku adalah mulut ini. Muridku, hari ini sebagai gurumu, aku menganugerahkan harta karun padamu. Mendeteksi tuan rumah menyelesaikan penerimaan murid pertama, sistem pengembalian 10.000 kali lipat, resmi diaktifkan tuan rumah memberi murid sebuah tongkat api yang dibuang. Sampah memicu pengembalian kritis 100.000 kali lipat. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pedang naga biru primordial artefak ilahi. Akhirnya datang juga. Tepat 3 tahun. Tahukah kamu bagaimana aku hidup selama 3 tahun ini? Diejek dan dipelototi, makan sekam dan sayuran. Sekarang akhirnya giliranku untuk pamer. Sebuah tongkat api, apa kamu kesini untuk melawak? Muridku hari ini, gurumu akan membuka segel untukmu sekali. Pergi, gunakan untuk memutuskan segalanya. Pergi, gunakan untuk memutuskan segalanya. Terima kasih ya guru atas harta karunnya. palsu. Itu pasti palsu. Sebuah ilusi Su Cheng untuk menjaga penampilan kamu bahkan mencuri satu-satunya harta karun dari puncak Shenyinmu. Ini melanggar aturan sekte. Harta karun puncak kakak seperguruan. Kakak seperguruan kamu terlalu melebih-lebihkan tempat kumuhku ini. Ini cuma tongkat patah yang aku pungut sembarangan. Omong kosong. Bagaimana tongkat patah bisa punya auman naga? Kamu pikir aku idiot? Apa yang kamu takutkan? Dia cuma menggertak. Anak ini cuma manusia biasa tanpa basis kultivasi. Bahkan dengan artefak ilahi ibarat anak kecil pegang palu godam, dia sama sekali tidak bisa melepaskan kekuatannya. Ambil pedang Qing Shuangku. Kamu ada di tingkat kelima kondensasi Qi. Dia cuma manusia biasa, patahkan kakinya jadi 3 bagian untukku. Terima kasih, guru. Muridmu ini akan mengirimnya pergi sekarang. Nak, jangan salahkan aku kalau aku kejam, kalau engkau mau menyalahkan seseorang. Salahkan dirimu sendiri karena memilih guru yang salah. Guru pedang. Murid, biar ku beri satu nasihat. Tidak perlu jurus yang aneh-aneh. Satu serangan saja cukup. Ah, guru aku. Baiklah, karena guru percaya padaku, aku tidak boleh mengecewakannya. Ayo kita lakukan. Mati, majulah. Guru, Apa? Aku menang, guru, aku menang. Pedang Qing Shuangku, Su Cheng, kau menghancurkan pedang kesayanganku dan melukai murid kesayanganku. Kau menyatakan perang dengan puncak Black Eagle. Inikah yang kakak seperguruan sebut pedang roh tingkat atas? Kenapa serapu kertas? Apa kau memungutnya dari lapak jalanan? Kakak seperguruan sepertinya bukan hanya matamu yang buruk, tapi kau juga mudah ditipu. Kau Hebat, sangat hebat melihatnya terlihat sangat kalah. Rasanya lebih enak daripada makan buah ginseng. Hei, tapi siapa tadi yang bilang akan mematahkan kaki muridku menjadi 3 bagian? Sekarang saatnya menepati janjimu. janji apa? Apa yang mau kau lakukan? Aku adalah master puncak. Kau berani menyentuhku. Aku tidak berani. Namun semua orang baru saja mendengarnya. Dalam kompetisi murid baru, hidup dan mati diabaikan, pedang rohmu patah. Aku hanya bisa bilang kualitasnya terlalu buruk. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Bagus. Bagus untukmu, Su Cheng. Untuk penghinaan hari ini, aku, Elang Hitam, akan membalasnya 100 kali lipat. Kompetisi sekte tinggal sebulan lagi.
Dengan 5 elemen ini, akar campuran yang manis, mari kita lihat bagaimana kamu melewati rintangan ini. Bawa si manis ini dan ayo pergi. Jangan takut padanya, gurumu masih punya harta. Ayo pergi. Master Puncak Su ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Guru, apakah tongkat ini benar-benar artefak suci? Murid, entah itu artefak suci atau besi biasa, kuncinya ada pada orang yang menggunakannya. Jika kamu memiliki ketangguhan di hatimu, rumput, pohon, bambu, dan batu semua bisa jadi pedang. Aku mengerti. Guru, ini keuntungan besar, mendapat artefak suci. Selanjutnya, aku harus memikirkan cara untuk menipu murid bodoh ini, untuk terus mengumpulkan perlengkapan untukku. Ayo kembali ke puncak, gurumu akan mentraktirmu makanan dan minuman enak, oke? Guru, puncak kita bukankah agak kumuh? Ini disebut kembali ke kesederhanaan, apa kamu tidak mengerti? Juga mulai hari ini dan seterusnya, di sini adalah titik awal bagimu untuk menentang takdirmu. Ambil! Iya, Guru. Guru Anda harus membalaskan dendam saya. Yeyan itu pria tampan itu. Tutup mulutmu. Pria tampan yang tidak berguna, bahkan tidak bisa mengalahkan manusia biasa, kau benar-benar mempermalukanku. Ampun, guru-guru. Bagaimana situasi di sana? Menjawab Tuan Puncak sesuai perintah Anda, putuskan semua makanan dan pasokan batu roh ke Puncak Shenyin. Bagus, sangat bagus. Suceng, bukankah kau suka bersikap sombong? Mari kita lihat berapa hari kau bisa bertahan. Biarkan mereka kelaparan. Tapi Tuan Puncak, meskipun ketua sekte memerintahkan kompetisi sekte, tapi jika sebelum hari kompetisi sekte mereka mati kelaparan, Bodoh, siapa bilang mereka mati kelaparan? Mereka mengalami penyimpangan ki selama kultivasi dan mati mendadak. 1 bulan terlalu lama. Aku tidak sabar untuk melihat pria tampan Suceng itu berlutut di depanku. Memotong makanan saja tidak cukup. Sampaikan perintahku. Pergi ke area terlarang di gunung belakang dan lepaskan serigala iblis darah merah itu. Tuan Puncak, itu adalah binatang buas tahap pembentukan fondasi dan sifatnya haus darah. Sekali dilepaskan, bahkan Suceng hanya berada di tingkat 4, kondensasi Cipuncak Shenyin mungkin akan. Yang aku inginkan adalah tidak ada yang selamat. Suceng, bukankah kau punya tongkat api? Aku ingin melihat apakah tongkatmu lebih keras atau gigi siluman serigalaku. Guru, oh guru. Muridmu, apakah muridmu akan mati? Sudah kuduga sampah sepertiku. Bahkan jika aku mengambil dewa sebagai guruku, pada akhirnya aku akan tetap mati kelaparan di gunung ini. Sialan, jangankan kompetisi sekte, jika anak ini mati kelaparan malam ini, Puncak Shenyinku akan benar-benar menjadi rumah hantu, tapi gurumu bahkan tidak punya 1 remah roti pun. Apa yang harus kulakukan? Ini dari 3 tahun lalu, pil puasa peninggalan Master Puncak sebelumnya, jamurnya lebih tinggi dariku. Kalau aku makan benda ini, bukannya aku bakal langsung ke surga. Guru. Jika ada kehidupan selanjutnya, muridmu ini akan membalas budi. Ah, terserahlah, aku akan ambil risiko. Anak bodoh omong kosong, apa yang kau bicarakan? Ada aku di sini, bahkan Raja Neraka tak berani mengambilmu, muridku yang baik. Lihat. Apa ini? Ini bola lumpur berjamur. Bodoh ini yang aku temukan di alam rahasia kuno. Setelah lolos dari maut, Untuk mendapatkan pil abadi hijau. P. Pil abadi hijau. Tapi itu berjemur. Itu karena khasiat obatnya terlalu kuat membangkitkan kecemburuan langit dan bumi. Makanya tumbuh lapisan penyamaran ini. Jadi itu penyamaran. Pil ini niatnya kumakan saat menembus tahap inti emas, tapi sekarang kau lebih membutuhkannya daripadaku.
guru Anda juga lapar. Jangan khawatirkan aku sudah lama menguasai puasa, cepat ambil. Aku benar-benar pantas mati, bisa-bisanya aku meremehkannya karena berjamur. Guru merelakan kesempatannya untuk pencerahan demi aku. Dia lebih rela kelaparan untuk memberiku satu-satunya harapannya. Mana mungkin ada guru sebaik ini di dunia. Guru pil ini terlalu berharga, aku tak bisa menerimanya. Makanlah. Kalau kau kalah di turnamen sekte ini, maka kau benar-benar menyia-nyiakan pil ini. Baik, aku tak akan mengecewakanmu, guru. Tolong jangan mati. Ini benar-benar beracun. Mendeteksi bahwa host tidak hanya menerima murid, tapi juga mempertaruhkan nyawanya, memberikan kepada muridnya pil puasa kedaluarsa berjamur yang sangat beracun. Untuk menempa pikiran murid, menggerakkan langit dan bumi, memicu serangan kritis pamungkas, pengembalian 100.000 kali lipat. Selamat kepada host mendapatkan 1 botol pil ilahi pembersih sumsum 9, putaran 500 kati beras spiritual kelas atas 100 kati, daging monster iblis berusia ribuan tahun disimpan ke dalam ruang sistem. Panas, guru. Aku sangat kepanasan, guru. Aku merasakan ledakan energi di tubuhku. Guru. Ini astaga. Ini benar-benar efek dari pil pembersih sumsum 9 putaran. Dibersihkan. Semua dibersihkan. Pemurnian ki lapis pertama, pemurnian ki lapis kedua, tidak. Ini pemurnian ki lapis kelima. Guru ini benar-benar pil dewa. Aku merasa penuh kekuatan. Guru, kau seperti orang tua keduaku. Mulai sekarang, jika ada yang berani mengatakan hal buruk tentang puncak Shenyin, aku Yeyan pasti akan membunuh mereka. Operasi dasar, jangan panik. Karena kau sudah menerobos, pergilah mandi di gunung belakang. Bau sekali. Murid mengerti, aku akan pergi mandi sekarang juga dan kembali untuk berjaga demi guru. Pil kedaluarsa bisa menciptakan dalam 1 malam seorang jenius kultivasi di lapis kelima. Lalu pil ilahi 9 putaran yang segar ini, bukankah itu akan membuatku langsung naik ke surga? Muridku memakan pil kedaluarsa dan naik level 2 kali. Kalau begitu aku akan makan yang segar ini. Rasanya luar biasa. Puncak pembentukan fondasi. Aku akan segera membentuk intiku astaga tanpa sengaja menjadi seorang ahli. Basis kultivasiku akan dihormati di sekte mulai sekarang, hehe. Kenapa ada serigala melolong selarut ini? Ayo kita periksa. Merah, serigala iblis darah merah. Bukankah ini binatang buas dari tanah terlarang sekte? Kenapa ada di sini, guru? Selamatkan aku. Aku benar-benar memblokirnya. Benar, aku punya artefak suci yang diberikan guru. Beraninya kau membuat kekacauan di sini hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Tidak. Tidak. Guru. Guru. Binatang buas puncak Shenyin bukan tempat untukmu mengamuk. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi, tepat waktunya untuk makan.
Wah, guru itu adalah binatang iblis Foundation Establishment dan guru hanya menggunakan satu jari untuk... Hanya seekor binatang iblis tidak perlu dibesar-besarkan murid. Kita akan makan daging panggang malam ini. Guru luar biasa. Bersiaplah semuanya dengan keributan semalam. Mungkin tidak ada yang selamat di puncak Shenyin. Masuklah, keluarkan mayat Su Cheng dan anak itu, bawa mereka padaku. Ingat, jangan sampai digigit serigala iblis. Hei, wanginya enak sekali. Bau apa ini? Baunya seperti daging panggang. Apakah itu serigala iblis darah merah? Itu sudah dipanggang. Ya ampun, ternyata diakon. Ya ampun, bawa peti mati sepagi ini. Daging serigala ini agak alot, coba rasakan. Guru, masakanmu enak. Serigala Iblis Foundation Building dimakan untuk sarapan. Benar, katakan pada kakak seperguruan elang hitam daging serigala ini enak. Tapi lain kali ingat kirim yang lebih gemuk. Enyalah. Apa Foundation Building lari? Lari. Ayo, ayo, ayo. Cepat, cepat, ayo, ayo, ayo. Ketua puncak. Ketua puncak gawat-gawat sekali. Kenapa panik sudah bawa mayatnya? Tidak ada mayat serigala iblisnya. Mereka memanggang dan memakannya. Apa? Itu serigala iblis Foundation Building. Bagaimana Su Cheng bisa? Aku baru saja khawatir, tidak menemukan alasan bagus untuk menghadapinya, membunuh binatang roh sesama murid. Dihukum mati menurut aturan sekte Zhao Kuang. Ya, Guru. Kamu di tingkat 6 Qi Condensation 2 tingkat di atas Su Cheng, ikut aku ke puncak Shenyin. Kali ini aku tidak hanya akan mempermalukannya, aku akan melumpuhkannya. Begitu dantiannya hancur, dan dia jadi manusia biasa. Mari kita lihat bagaimana dia punya muka untuk tinggal di sekte Xuantian. Akan kuikuti perintahmu, Guru. Su Cheng cepat keluar. Pagi-pagi begini anjing, gila mana yang menggonggong. Ternyata kakak seperguruan. Su Cheng, beraninya kau membunuh binatang roh pelindung puncak elang hitam. Serigala iblis darah merah ini dibesarkan untuk melindungi sekte, beraninya kau memanggang dan memakannya. Kakak seperguruan, kau salah paham. Kemarin anjing kecil ini tersesat lari ke tempatku dan mencoba menggigit muridku. Aku hanya membela diri lagi pula. Dia tidak punya kalung. Aku tidak tahu ini anjingmu. Omong kosong. Nyawa dibayar, nyawa hutang harus dibayar hari ini. Jika kau tidak memberi penjelasan, aku akan menghancurkan tempat jelekmu ini. Zhao Kuang. Ya. Paman Guru Su, maafkan saya, murid ini ingin bertukar jurus. Bertukar jurus kau tidak pantas. Sorry, Tante. Buat apa pakai pisau daging untuk membunuh ayam? Menghadapi kroco sepertimu, tidak pantas guruku turun tangan. Aku yang akan melayanimu. Hahaha, kau anak baru Zhao Kuang, ada di tingkat 6 kondensasi Qi, kau cari mati. Coba saja kalau berani, kalau mau melawan guruku, kecuali kau melangkahi mayatku. Apa? Tidak tahu diri. Bagus, 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 karena kau cari mati sendiri, jangan salahkan siapa-siapa. Zhao Kuang lumpuhkan dia. Ya. Bocah ini salahmu sendiri. Zhao Kuang ini berlatih seni tubuh keras. Meskipun level Yeyan naik cepat, dia kurang pengalaman tempur, dan dia tidak pakai baju zirah. Kalau dia babak belur, siapa yang akan ikut kompetisi besar untukku? Tunggu dulu. Guru, Tunggu sebentar. Muridku, cuaca mulai dingin, aku takut kamu masuk angin pakaian ini. Jubah perang ini adalah yang dulu sering kupakai saat bertarung di medan perang. Meskipun agak usang, pertahanannya lumayan.
Hahaha, karung robek dan kau menyebutnya jubah perang Suceng. Apa kau sudah gila karena miskin? Bodoh pakailah. Wah, terima kasih atas pusakanya, Guru. Jubah perang yang dipakai Guru efeknya pasti luar biasa. Mendeteksi host memberi hadiah pada murid pakaian linen robek, sampah, memicu 50.000 kali pengembalian kritis. Selamat host, Anda mendapatkan zirah cahaya mistik 9 langit senjata spiritual tingkat atas pakaian linen pada murid, telah otomatis diperkuat, ditingkatkan menjadi zirah duri lembut benang emas. Senjata magis tingkat tinggi dilengkapi dengan pantulan serangan. Ini pasti menang. Hei, apa kalian sudah selesai? Apa kau sudah memakai baju kuburanmu? Mati kau tebasan pembela bumi. Ah, tanganku. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Wah, Guru harta karun ini luar biasa. Aku baru saja menerima serangan pedang secara langsung dan tidak sakit sama sekali. Ya ampun. Anak muda zaman sekarang. Kebugaran fisiknya buruk sekali. Bahkan tidak bisa memotong kain rami usang. Kakak seperguruan Black Eagle, puncak Black Eagle-mu bukan hanya pintar beternak babi, tapi juga jago pura-pura terluka. Kau. Suceng, tunggu saja, ini belum berakhir. Tunggu apa lagi, bawa si bodoh ini, ayo pergi. Luar biasa, sangat luar biasa. Ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki seorang penjelajah waktu. Apakah itu? Kantong penyimpanan. Kakak seperguruan Black Eagle pergi terburu-buru. Dia meninggalkan semua simpanan rahasianya di sini, haha. Guru ini ditinggalkan oleh ketua puncak Black Eagle jika kita menyimpannya diam-diam. Bukankah itu agak... Murid kau salah tentang itu. Dia membawa orang untuk menghancurkan gerbang kita, menginjak-injak bunga dan rumput di sini, dan menakutimu. Ini adalah kompensasi atas kerusakan emosional, dan biaya perbaikan gerbang ini namanya karma. Guru benar juga. Aku terlalu berpikiran sempit. Coba kulihat berapa banyak harta yang ditimbun lelaki tua ini. Wah, 1000 batu roh tingkat rendah. Dan pil pengumpul Ki Guru, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Wah, ada metode kultivasi juga. Guru seorang murid biasa uang saku bulanan hanya 2 batu roh. Ini cukup untuk memberi kita makan selama 10 tahun. Murid. Perluas wawasanmu. Lihatlah betapa kecilnya ambisimu. Gambarnya terlalu buruk. Teknik telapak tangan semacam ini untuk memotong semangka, kan beraninya mereka menyebutnya tingkat kuning tingkat tinggi. Ding terdeteksi tuan rumah memberi hadiah kepada murid. Telapak penghancur batu memicu 50.000 kali pengembalian kritis. Selamat tuan rumah karena mendapatkan keterampilan ilahi tingkat surga tingkat atas. Jari langit, pemenjara desolat. Hebat selamat, tuan rumah, karena mendapatkan sekaleng teh. Pencerahan dao, metode kultivasi di tangan murid, telah secara otomatis berubah menjadi keterampilan ilahi, tingkat surga, pengenalan jari langit pemenjara desolat hebat. Jari langit pemenjara desolat hebat ini bisa menembus keterampilan ilahi langit dan teh pencerahan dao. Bagus, bagus, bagus. Ini untung besar. Yeyan, tangkap. Ini. Keterampilan ilahi tingkat surga. Jari langit pemenjara desolate hebat. Guru ini adalah yang legendaris, metode kultivasi tingkat surga seluruh sekte Swantian, bahkan tidak memiliki tingkat bumi kamu dengan santai melemparkanku 1 tingkat surga. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Kamu mengagetkanku. Itu hanya metode kultivasi tingkat surga di mataku. Itu hanya sampah untuk menyangga kaki meja. Lakukan saja dan latih itu. Jangan membuatku malu. Guru, kamu terlalu baik padaku. Aku pasti akan berlatih keras siang dan malam. Aku tidak akan mengecewakan rahmat ilahi Guru. Satu jari.
memenjarakan langit dan bumi. Wah, Inilah pesona keterampilan dewa tingkat surga. Aku baru saja mulai dan sudah memiliki kekuatan penghancur seperti ini. Saat aku menguasainya, bukankah itu akan menghancurkan dunia? Hilang. Bagaimana bisa hilang di mana tas penyimpananku? Itu adalah batu roh yang aku simpan selama 50 tahun uang petiku. Master Puncak. Mungkinkah tertinggal di puncak Shenyin lagi pula, kita pergi terburu-buru? Su Cheng si bodoh itu pasti telah mengambilnya. Dia tidak hanya melukai orang-orangku, tetapi juga dia menelan seluruh kekayaanku. Master Puncak, Su Cheng, aku tidak akan berbagi langit yang sama denganmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan merobekmu menjadi berkeping-keping. Tuan Puncak. Aku sebenarnya punya ide. Ku dengar Puncak Eliksir baru-baru ini mendapat masalah. Gadis bernama Chen Linger itu tubuh racun pembawa bencana di dalam dirinya akan segera meletus sepenuhnya. Siapapun yang menyentuhnya sekarang akan mati. Puncak Eliksir sedang khawatir tentang tidak ada tempat untuk membuang kentang panas ini. Jika kita membawanya ke Puncak Shenyin, Hahaha. Cemerlang, sangat cemerlang. Gas beracun gadis racun itu, bahkan tetua inti emas pun takut padanya. Jika kita memaksanya menjadi murid Su Cheng, hahaha. Kita bahkan tidak perlu melakukan apapun, gadis racun itu akan mengubah puncak Shenyin menjadi tanah mati. Sampaikan perintahku besok pagi, pergi ke puncak eliksir untuk menuntutnya. Kali ini aku ingin melihat bagaimana kau membalikkan keadaan Su Cheng. ya, Hahaha. Guru berkata, jalan agung itu sederhana. Jari ini perlu dilatih dengan momentum untuk memenjarakan dunia, jari pemenjara surga yang sunyi. Hancurkan. Wah, jadi ini kekuatan keterampilan dewa tingkat surga. Tidak satu jari menghancurkan batu, kekuatan fisik membantu jari. Itu obat mujarab dewa guru yang membentuk kembali meridianku. Kebaikan gurulah yang memberiku kekuatan. Guru, apakah kau melihatnya? Muridmu telah menguasainya. Dalam kompetisi besar sebulan kemudian, aku akan membuat semua orang yang meremehkan puncak Shenyin tunduk di bawah jari ini. Wanginya enak sekali. Wah, saudara seperguruan Su, kamu bangun pagi sekali. Kakak seperguruan, ada apa kemari? Kudengar kamu baru saja dapat rezeki nomplok simpanan rahasia si pelit elang hitam. Benar-benar habis kamu kuras. Saudara seperguruan Su, caramu sekarang benar-benar membuatku semakin kagum. Kakak seperguruan ini masih sangat pagi, jangan terlalu berapi-api. Lagi pula itu diberikan oleh kakak seperguruan elang hitam sebagai biaya perbaikan puncak Shenyin kita. Mana bisa dibilang menguras? Mulut saudara seperguruan Su semakin tajam saja, tapi kedatanganku kali ini untuk membawakanmu penyelamat. Si tua elang hitam itu benar-benar marah besar kali ini. Kudengar dia akan segera pergi ke puncak eliksir untuk mencari penyihir bertubuh racun itu buat melawanmu. Penyihir bertubuh racun. Chen Linger. Benar, gadis ini, siapapun yang menyentuhnya sekarang akan mati. Seperti bom elang hitam berencana untuk menyerahkannya padamu sebagai muridmu. Untuk menggunakan tubuh racunnya melawan puncak Shenyinmu. Tapi kalau saudara seperguruan Su takut, kamu bisa datang padaku. Aku bisa membantumu. Tapi setelah selesai, kamu harus menemaniku untuk membahas kehidupan dengan baik. Takut? Jangan bercanda. Aku baru saja meminum eliksir ilahi, pembersih sumsum 9 putaran, dan sudah membentuk kembali tubuh emas. Tanpa cacatku, tubuh racun, bencana belaka bukan apa-apa. Kalau aku mengambil fisik spesial ini sebagai murid hadiah, kembalian sistem pasti akan sangat besar. Terima kasih atas informasinya. Kakak seperguruan aku berutang budi padamu, tapi penyihir ini, aku pasti akan mengambilnya. Su Cheng, keluar. Siapa itu? Oh, kakak seperguruan. Adik seperguruan Su melihat betapa sepinya puncak Shenyinmu, aku khusus pergi ke puncak eliksir untuk mencarikanmu, jenius tiada tara.
Bunuh aku, kumohon, bunuh aku. Jangan biarkan aku melukai orang lain. Diam. Si manis ini berkah bagimu bisa bergabung dengan puncak Shenyun. Jangan tidak tahu berterima kasih. Sucheng, gadis ini memiliki tubuh racun bencana yang langka dan murid tertuamu juga seorang idiot racun dan idiot. Pasangan yang serasi. Aku merelakan harta karun di sini. Jadi, apa kamu berani menerima hadiah besar ini? Apa kamu berani? Apa kamu berani? Kalian keterlaluan mengurung seseorang seperti binatang rekan seperguruan macam apa kalian ini. Jangan gegabah. Jika anjing menggigitmu, apa kamu akan menggigit balik? Kau terlalu banyak bicara. Jangan mendekat. Kau akan mati jika kau berada dalam jarak 3 kaki dariku. Kau akan langsung meleleh jadi genangan air. Pergi. Cari mati, bahkan aku tak tahan gas beracunnya kamu. Chenlinger, maukah kamu jadi muridku? Aku pembawa sial, aku monster. Tidak. Dunia menganggapmu racun, tapi aku menganggapmu obat. Aku jamin kamu kebal semua racun. Aku jamin kamu akan anggun tiada tara. Apakah kamu bersedia? Murid bersedia. Karena kamu sudah mengakuiku sebagai guru, aku akan beri hadiah pertemuan. Muridku, makanlah. Pil penawar racun tingkat rendah Sucheng. Apa kamu mau melucu tubuh racun celaka miliknya? Bahkan tak bisa ditekan oleh pil tingkat 6. Apa gunanya mengeluarkan sampah ini? Terdeteksi host memberi hadiah pada murid pil, penawar racun tingkat rendah, sampah. Memicu pengembalian serangan kritis 100.000 kali lipat. Selamat kepada host karena mendapatkan pil ilahi penciptaan Tai Ching. Terdeteksi fisik khusus murid pil ilahi penciptaan Tai Ching, otomatis diubah menjadi pil pengendali tubuh racun celaka. Bagaimana katak dalam sumur bisa tahu luasnya sungai surga? Muridku, makanlah. Kakak seperguruan ini. Guru, racunnya sudah terkendali. Aku tidak merasa sakit lagi. Ini tidak mungkin. Tubuh racun celaka sudah sembuh. Kakak seperguruan. Terima kasih sudah mengirimkan jenius tak tertandingi ini. Murid ini puncak Shenyunku akan menerimanya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia memiliki tubuh racun celaka. Bagaimana dia bisa sembuh hanya dengan satu pil? Sucheng, kamu pasti menggunakan ilmu hitam untuk sementara menekan racunnya. Kamu membahayakannya dan menempatkan seluruh sekte dalam bahaya. Kakak seperguruan, apa susahnya mengakui kehebatan orang lain? Kamu yang membuangnya ke sini, sekarang dia sudah sembuh, kamu menjilat ludahmu sendiri. Omong kosong, gadis ini adalah bencana karena kamu tidak tahu apakah kamu ingin hidup atau mati. Aku akan membersihkan sekte ini bersama denganmu. Sucheng, hari ini aku akan memberitahumu di hadapan kekuatan sejati cara licikmu itu omong kosong. Guru, hati-hati. Kekuatan mutlak. Karena kamu ingin bertarung, kakak seperguruan. Aku akan membiarkanmu melihat apa itu kekuatan sejati. Guru kamu adalah harapan terakhir puncak Shenyun. Aku akan menahan bajingan tua ini. Selama kamu masih hidup, masih ada harapan untuk puncak Shenyun cepat pergi. Guru, ini salahku, aku pembawa sial. Seharusnya aku tidak menyeret puncak Shenyun ke dalam masalah ini. Seharusnya aku tidak melibatkanmu. Sucheng, lihat baik-baik. Ini adalah kekuatan tahap Golden Core. Sesuatu yang semut di tahap Foundation Establishment sepertimu. Tidak akan pernah bisa capai. Apa kamu menyesal? Apa kamu takut? Sudah terlambat. Ingatlah di kehidupanmu selanjutnya. Jangan macam-macam denganku. Apakah tahap Golden Core sekuat itu? Di hadapan kekuatan mutlak alam bukanlah apa-apa selain lelucon. Tebasan penghancur dunia elang hitam. Jari pemenjara langit sunyi besar, satu jari memenjarakan langit dan bumi.
Kekuatan magis macam apa ini? Ini tidak mungkin. Pedang terbang kelahiranku. Tahan untukku. Kakak seperguruan, tahap inti emasmu agak lemah. Apakah ini kekuatan yang bisa dimiliki manusia biasa? Satu jari menghancurkan gunung dan sungai, satu jari memenjarakan langit dan bumi. Guru, Anda benar-benar sosok kuat yang tersembunyi. Guru sangat tampan, bahkan seorang penindas di tahap inti emas ditampar sampai mati oleh guru. Dengan guru di sini di masa depan, siapa di dunia ini yang bisa menyakitiku sedikit pun? Apa ini Su Cheng ternyata menyembunyikan kekuatannya begitu dalam? Apakah ini tahap inti emas bahkan tetua pertama tidak bisa menang semudah ini? Kakak seperguruan, yang terpenting adalah menerima nasihat. Aku sudah menyuruhmu memelihara babi, tapi kau bersikeras melawanku. Sekarang lihat dirimu, mendarat dengan wajah duluan. Bahkan babi pun berpikir kau jelek sekarang. Hei, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat bawa master puncak kepala babimu, kembali bersamamu. Beritahu dia bahwa puncak Shenyun tidak boleh dihina. Ini hanya pelajaran. Lain kali itu akan menjadi pemusnahan puncak. Saudara muda Su. Oh tidak, aku harus memanggilmu Master Su sekarang. Jari itu milikmu tadi benar-benar menyentuh hatiku. Masih berdebar kencang sekarang. Ingin merasakannya, hei? Saudara muda, menyembunyikan keahlianmu seperti ini. Apakah kamu takut jika aku tahu aku akan memakanmu? Terima kasih atas pujiannya, kakak senior. Itu hanya trik kecil untuk menyelamatkan hidupku. Tidak ada yang perlu disebutkan. Penaan Golden Core dengan satu jari adalah trik kecil masih menyembunyikan keahlianmu dariku. Tapi keributan yang kamu buat kali ini agak terlalu besar, Master Sekte dan Master Puncak. Seharusnya sudah menyadarinya sekarang. Terutama orang tua keras kepala dari puncak Tianjian itu, dia terkenal karena terlalu protektif dan picik. Dia mungkin sedang mengasah pedangnya sekarang. Terima kasih atas perhatianmu kakak senior, tapi kita akan menyelesaikan masalah itu saat tiba waktunya. Saudara muda Su, jika kamu tidak bisa mengatasinya sendiri, kamu selalu bisa datang kepadaku. Datang kepadaku, gua kediamanku selalu terbuka untukmu. Murid-muridku, dalam pertarungan hari ini si elang hitam itu bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Tapi kalian harus tahu, dunia kultivasi penuh dengan bahaya. Aku bisa melindungi kalian untuk sementara waktu, tapi aku tidak bisa melindungi kalian selamanya. Jangan khawatir, guru aku pasti akan berkultivasi dengan keras dan segera meringankan bebanmu. Guru, Linger tidak ingin hanya menjadi vas bunga, Linger ingin menjadi lebih kuat. Hahaha, kalian memang bisa diajari, karena kalian memiliki kesadaran seperti itu. Aku akan menganugerahkan jalan besar tertinggi kepada kalian. Tunggu di sini. Elang hitam ini terlalu miskin. Selain batu roh, semuanya hanya barang murahan ini. Baju besi, telapak 5 racun. Memberiku barang seperti ini bahkan terlalu keras untuk menyeka pantatku. Lupakan saja. Lagi pula, aku sudah memiliki jari surga penjara kehancuran besar. Menyimpan sampah ini hanya memakan tempat. Lebih baik lemparkan ke murid-murid untuk mengasah pengalaman. Yan Er, Ling Er, aku melihat kalian berkultivasi dengan rajin. Ini 2 potong sampah. 2 buku panduan rahasia untuk kalian ambil dan latihlah. Mendeteksi tuan rumah menganugerahkan murid dengan teknik sampah baju besi dan telapak 5 racun. Memicu pengembalian kritis 100.000 kali. Selamat tuan rumah karena mendapatkan asal tubuh suci kuno yang sunyi. Selamat tuan rumah karena mendapatkan bab kaisar dari kitab suci sejati 10.000 racun. Terpengaruh oleh hadiah kritis teknik di tangan murid. Telah secara otomatis maju ke bab pembangunan yayasan dari seni tubuh suci kuno yang sunyi dan bab pengantar dari kitab suci sejati 10.000 racun. G. Guru, apakah ini metode kultivasi yang guru maksud? Maksud sejati dari jalan racun yang sangat mengerikan, seni racun di dalamnya 100 kali lebih mendalam. Daripada harta karun tertinggi, puncak pil guru, ini terlalu berharga. Jangan berlebihan. Di mataku, metode kultivasi ini hanya bagus untuk mengganjal kaki meja. Ingat, metode kultivasi hanyalah objek eksternal, hanya hati Dao yang abadi. Mengerti? Baiklah, cepatlah berkultivasi.
Terima kasih guru karena telah menganugerahkan metode kultivasi tertinggi ini. Aku akan mengikutimu sampai mati. Pergilah, pergilah hehe. Sampah berubah menjadi seni dewa, dan bahkan meningkatkan kesukaan. Sistem ini benar-benar masuk akal. Muridku sangat bersemangat dengan manual yang tidak lengkap. Aku ingin tahu seberapa kuat versi lengkap dari asal mula ini. Aura apa ini? Ini 100 kali lebih mengerikan daripada Master Puncak Black Eagle. Aura guru melonjak dengan cepat. Inikah puncak tahap inti emas? Tubuh suci kuno mulai terbentuk. Rasanya sekarang dengan satu pukulan, aku bisa membunuh 10 elang hitam. Guru Anda berhasil menerobos. Hanya operasi dasar baru saja. Sebagai gurumu, aku hanya merenungkan jalan surgawi sebentar, tak kusangka akan ada keributan sebesar ini. Aku tidak mengganggu kultivasimu, kan? Tidak. Kekuatan dewa guru tak tertandingi ceke-ceke. Seperti yang diharapkan, menerima murid adalah cara tercepat untuk naik level. Memikirkan 3 tahun yang lalu. Betapa menyedihkannya hidup ini. Sekarang aku sudah menerima 2 murid, aku mencapai inti emas hanya dalam beberapa hari. Seandainya aku tahu ini lebih awal, bahkan jika aku harus merampok, aku akan mengambil seorang murid saat itu. Kultivasimu saat ini memang sangat cepat, tapi pengalaman bertarungmu seperti selembar kertas kosong, punya ranah kultivasi tapi tak punya keterampilan. Kau hanya akan jadi umpan meriam di luar sana di hari-hari mendatang. Kau harus melipat gandakan upaya kultivasimu saat kau menerobos ke tahap pendirian yayasan. Aku akan membawamu turun gunung untuk pengalaman dunia nyata, untuk membiarkanmu melihat seperti apa dunia kultivasi yang sebenarnya. Benarkah guru? Kita bisa turun gunung. Ku dengar di bawah gunung ada banyak makanan lezat. Tentu saja, tapi prasyaratnya adalah tahap pendirian yayasan. Jika kau tidak memenuhi persyaratan, tetaplah di gunung dan bersikaplah baik. Ya, muridmu pasti akan. Berkultivasi dengan mati-matian. Keluar. Sakit sekali Suci, engkau sangat kejam. Inti emasku. Kultivasiku ternyata turun ke awal pembangunan pondasi. Ini penghinaan besar. Jika aku tidak balas dendam, aku He Ying bersumpah aku bukan pria. Tuan Puncak, mohon tenang, ada berita dari tetua pertama. Bagaimana, apakah tetua pertama bersedia keluar? Selama tetua pertama bertindak menghancurkan Suceng akan seperti menghancurkan semut. Tetua pertama, sedang dalam kultivasi tertutup, bersiap menembus tahap jiwa baru lahir, pelayan bilang. Setidaknya butuh setengah bulan untuknya keluar. Apa? Setengah bulan lagi. Mungkinkah selama setengah bulan ini kita biarkan Suceng itu lolos begitu saja? Aku tidak terima ini. Tuan Puncak. Baiklah. Setengah bulan. Suceng, nikmati hari-hari terakhirmu selagi kau bisa. Saat tetua pertama keluar, itu akan jadi waktunya puncak Shenyinmu runtuh. Saat waktu itu tiba, penderitaan yang kualami 2 minggu ini akan kukembalikan padamu 1000 atau 10.000 kali lipat. Bocah, aku akan menahanmu selama setengah bulan lagi. Sutra sejati 10.000 racun memang luar biasa. Dalam setengah bulan terakhir, aku telah sepenuhnya memurnikan gas racun pembawa sial di dalam tubuhku. Dan kultivasiku telah mencapai tingkat ke-8 pemurnian Ki. Tubuh suci kuno yang sunyi. Hancurkan. Kakak seperguruan bekerja sangat keras. Aku juga tidak boleh tertinggal. Aku harus mencapai pembangunan pondasi dalam batas waktu yang ditetapkan oleh guru. Wah, tingkat ke-9 pemurnian Ki tinggal selangkah lagi menuju pembangunan pondasi.
Ya, inilah hidup. Murid-murid bekerja keras, sementara gurunya bersantai. Setiap hari, aku hanya perlu minum teh dan berjemur di bawah sinar matahari kultivasiku naik dengan sendirinya. Tahap akhir inti emas. Tubuh suci kuno, yang sunyi dan teh pencerahan ini benar-benar kode curang. Orang lain butuh ratusan tahun kultivasi hanya untuk menyentuh ambang batas. Aku hanya butuh setengah bulan untuk melewatinya. Turun gunung kali ini, aku harus membelikan dua bocah itu senjata yang bagus. Mereka tidak bisa hanya bertarung dengan satu mengayunkan tongkat api dan yang lain melempar bubuk kapur. Itu terlalu memalukan. Ada yang datang. Aura ini sangat tajam. Ini bukan si bodoh Black Hawk. Tetua Agung. Itu dia si manis ini. Bukan hanya dia menghancurkan kultivasiku, tapi dia juga mengambil semua barangku. Tetua Agung Anda harus mencari keadilan untukku. Apa kamu, Su Cheng? Dari mana asal kakek berambut putih ini? Kenapa marah sekali? Apa kamu tidak takut punggungmu encok? Lidah yang tajam. Aku Lei Qianjue, aku telah menembus tahap Nasen Soul. Dan merupakan petarung top dari sekte Xuantian ini, bocahku dengar. Kamu sangat sombong, beraninya kamu melumpuhkan seseorang dari puncak Black Hawk-ku. Anda tetua pertama, kan sudah tua pendengaranmu sudah tidak bagus. Cerita lengkapnya. Kakak seperguruan Black Eagle tidak menjelaskannya dengan jelas padamu. Dia membawa orang untuk memprovokasi kami duluan dan memotong pasokan makanan saya. Dia bahkan melepaskan monster iblis untuk membunuh muridku. Ini adalah pembelaan diri. Bagaimana bisa dari mulut orang tua berambut putih sepertimu kesalahanku? Berhenti memberiku omong kosong yang tidak berguna ini. Apakah penting siapa yang memulainya? Apakah penting siapa yang benar atau salah? Di dunia kultivasi kekuatan adalah kebenaran. Kamu mencari masalah dengan orang-orangku, yang berarti kamu menampar wajahku. Kamu mencari masalah dengan puncak Black Eagle. Apakah kamu benar atau tidak, itu adalah hukuman matimu. Aduh, menurut apa yang dikatakan tetua pertama, sepertinya kamu tidak akan bersikap masuk akal. Masuk akal, hahaha. Itu hanya alasan, hanya yang lemah yang butuh akulah alasannya. Akulah langit. Ya, tetua pertama benar bunuh dia, ratakan puncak sucinya ke tanah, robek tulang-tulangnya, dan berikan pada anjing. Bocah, aku tidak akan menindasmu asalkan kamu melumpuhkan kultivasimu sekarang. Dan kemudian berikan pada muridku 3 koutou. Dan berikan gadis beracun itu kepadaku untuk meracik obat. Aku bisa membiarkan mayatmu utuh. Jangan pernah memikirkannya, teruslah bermimpi. Guruku tidak salah, kalian mendorong kami terlalu jauh. Orang tua kamu bermimpi ingin menggunakanku untuk meracik obat, kecuali aku mati. Berisik. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih, maka kalian semua bisa mati. Kenapa selalu ada orang yang memaksaku? Apakah tahap Nasen Soul sehebat itu? Guru jangan. Itu adalah serangan dari kultivator Nasen Soul, jangan pergi Guru tidak. Tidak apa-apa tubuh suci kuno yang sunyi kebal terhadap semua mantra petir tingkat ini. Bahkan tidak cukup untuk menggelitiku, menyakitiku. Tunggu kehidupan selanjutnya. Kemarahan Nasen Soul. Jutaan mayat. Musnah. Dia sudah mati, dia pasti sudah mati kali ini. Menerima serangan Nasen Soul secara langsung. Bahkan kultivator inti emas puncak akan menjadi abu. Semut yang sembrono ini adalah konsekuensi memprovokasiku. Itu saja. Penatua Agung, kamu serangan petir. Apakah kamu memijatku? Apakah kamu belum makan? Kenapa kamu sangat lemah? Ini bagaimana ini mungkin? Kamu sama sekali tidak terluka. Ini adalah seni petir emas Nasen Soulku. Kamu adalah kultivator tubuh. Tidak. Ini adalah ilusi. Setengah bulan yang lalu dia berada di tahap pendirian yayasan. Bagaimana mungkin menahan serangan Nasen Soul? Ada apa?
Apakah kau kehabisan tenaga, penatua utama? Bagaimana kalau aku pinjamkan 2 batu roh untuk mengisi ulang? Tubuh fisik anak ini sangatlah kuat, pasti ada teror besar yang tersembunyi di dalam dirinya. Serangan tadi meskipun aku hanya menggunakan 70% kekuatanku. Jelas bukan sesuatu yang berada di tahap inti emas bisa dengan mudah memblokir. Anak ini pasti memiliki harta tertinggi yang melindunginya. Melawannya secara langsung mungkin berisiko. Lebih baik gunakan murid-muridku untuk menguji kekuatannya yang sebenarnya terlebih dahulu dan melemahkan semangatnya. Sialan, bahkan serangan Nasensol dari penatua utama tidak bisa melakukan apapun padanya. Apa latar belakang anak ini? Tidak, jika penatua utama kalah juga puncak elang hitamku benar-benar tamat. Aku harus memikirkan cara untuk menyelamatkan wajah penatua utama dan mempermalukan puncak Shenyin itu dia, kedua muridnya itu. Penatua utama tahan anak ini sangat aneh. Baru saja dia pasti menggunakan semacam harta magis penyelamat hidup 1 kali untuk memblokir semua itu. Sekarang dia pasti berada di ujung tanduk. Dia hanya menggertak mencoba menakut-nakutimu. Bagaimana mungkin aku tidak melihat melalui trik kecilnya? Namun penatua utama, mengapa menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang? Mengapa kau harus mengotori tanganmu untuk membunuh semut sepertinya? Lagi pula kedua muridnya itu memiliki latar belakang yang jelas. Mereka hanya idiot setengah bulan yang lalu. Bahkan jika Su Cheng aneh, kedua muridnya pasti masih sampah. Oh. Apakah kau mengatakan? Su Cheng sebagai master puncak mengandalkan cara bengkok untuk melawan. Bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jika kau punya nyali, biarkan kedua muridmu turun. Kita akan mengikuti aturan sekte. Untuk kompetisi murid terbaik 2 dari 3. Jika murid-muridmu kalah, kau harus mengakui bahwa puncak Shenyinmu tidak kompeten dalam mengajar dan menghancurkan murid-muridnya. Lalu serahkan puncak Shenyin dengan patuh dan lumpuhkan kultivasimu sendiri. Duel murid. Kamu yakin? Rubah tua tidak bisa mengetahui latar belakangku, jadi kamu ingin mengincar 2 muridku. Perhitungan yang bagus. Sayang sekali, kamu salah perhitungan satu hal. Aku memberi murid-muridku cheat juga. Takut, kalau kamu takut berlutut dan bersujudlah. Takut. Aku hanya takut akan memukulmu sampai mati, Guru. Biarkan aku pergi. Aku sudah lama ingin memukul bajingan-bajingan ini. Guru racun Linger juga lapar. Bagus, karena seseorang menawarkan wajahnya untuk kita tampar, maka mari kita kabulkan keinginan mereka. Ambil ini, kuharap kalian bisa bertahan sedikit lebih lama. Baiklah. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku karena kejam. Li Kuang. Murid ada di sini. Tenang saja, Master Puncak. Aku akan mengurus para idiot ini. Pertandingan pertama. Siapa yang akan datang untuk mati? Linger, kamu maju duluan. Oke. Hahaha, mengirimkan seorang wanita cantik. Oh, bukankah ini gadis beracun yang membunuh siapapun yang disentuhnya? Apa mencoba menggunakan kecantikanmu untuk menipu kakak senior Li? Kamu cukup cantik. Selama kamu menyerah dengan patuh. Dan bersenang-senang denganku. Aku berjanji tidak akan merusak wajahmu. Tak tahu malu. Kamu tidak tahu malu. Linger, jangan takut. Kemarilah ambil ini. Jika kamu merasa tanganmu kotor, gunakan ini untuk mengelapnya. Guru, apakah ini? Hanya sapu tangan untuk menyeka keringat, majulah. Mendeteksi host memberikan murid sapu tangan biasa. Memicu pengembalian kritis 10.000 kali lipat. Selamat host memperoleh Primordial Heaven Shading Banner, sapu tangan di tangan murid. Telah ditingkatkan secara otomatis menjadi 10,000 Poison Heart Devouring Handkerchief. Hanya memberikan sapu tangan acak, mengubahnya menjadi 10,000 Poison Heart Devouring Handkerchief. Ini adalah artefak magis tingkat atas, dikombinasikan dengan 10,000 Poison True Sutra milik Linger. Ini benar-benar senjata pembunuh besar. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus, dan Primordial Heaven Shading Banner ini, kedengarannya seperti, ini seharusnya barang yang bagus juga. Majulah, tunjukkan pada mereka apa yang dimaksud dengan racun sejati. Tolong beri aku pencerahan. Pencerahan. Kalau begitu, biarkan kakak seperguruanmu mengajarimu dulu apa itu racun sejati. Li Kuang adalah petarung top dari puncak elang hitam gadis kecil. Kamu sudah mati.
Bau apa ini? Baunya sangat enak. Kekuatan spiritualku. Tangan. Tolong. Bagaimana guru bisa sekuat itu? Aku hanya mengibaskan sapu tangan. Linger, cepat simpan sapu tangan ini. Jangan merusak bunga dan tanaman. Baiklah. Racun macam apa ini? Bisa langsung melumpuhkan kultivator. Di puncak kondensasi Ci ini jelas bukan sapu tangan biasa. Suceng kau, curang kau memberinya senjata terlarang. Gas beracun yang mendominasi tidak berwarna dan tidak berbau, runtuh saat dilepaskan senjata ajaib semacam itu. Aku takut bahkan kultivator pembangunan fondasi mungkin tidak bisa menahannya. Hah, kau melebih-lebihkan, Tetua Agung. Ini hanya sapu tangan untuk menyeka keringat. Mungkin bahannya spesial dan mudah membiarkan bakteri. Hehe, kakak seperguruan Black Hawk. Pertandingan pertama, terima kasih sudah membiarkan kami menang. Oh. Cepat bawa muridmu kembali untuk perawatan darurat. Jika terlambat, dia akan benar-benar mati. Omong kosong, jelas-jelas muridmu menggunakan cara licik untuk menyerang diam-diam. Ini kemenangan yang tidak adil. Menang seperti ini. Tidakkah kau takut ini menyebar dan ditertawakan? Ditertawakan kakak seperguruan Black Hawk, muridmu maju dengan belati beracun. Kenapa aku tidak melihatmu? Menyebutnya kemenangan yang tidak adil. Hanya puncak Black Hawk yang boleh menyalakan api, sementara puncak Shenyin bahkan tidak boleh menyalakan lampu. Kamu hebat banget adik seperguruan. Waktu kamu melambai tadi kukira kamu mau mengelap keringatnya. Nggak nyangka kamu langsung mengusirnya. Ilmu racun ini luar biasa. Ini semua karena guru mengajariku dengan baik dan sapu tangan ini benar-benar luar biasa. Jangan sombong. Puncak Shenyin kita selalu meyakinkan orang dengan kebajikan, lain kali pelan-pelan saja, jangan menakut-nakuti orang. Suceng, berhentilah bersikap munafik, ini kemenangan yang tidak adil. Hei, kakak seperguruan, kamu boleh makan apa saja, tapi kamu nggak boleh ngomong sembarangan. Muridmu yang maju duluan, muridku cuma membela diri. Kenapa? Nggak terima kalah. Siapa bilang aku nggak terima kalah? Itu cuma pemanasan Wang Li. Hadir. Suceng, jangan bilang aku menindasmu. Wang Li adalah seorang kultivator pembentuk fondasi yang kuat. Mari kita lihat bagaimana kamu menang kali ini. Pembentuk fondasi kakak seperguruan, kamu agak nggak tahu malu, ini kompetisi murid baru, dan kamu mengirim murid utamamu untuk bertarung, hei. Siapa yang menetapkan bahwa dalam kompetisi murid baru, murid utama tidak boleh dikirim? Selama itu, murid puncak Heiyingku, siapapun boleh bertarung. Apa, kamu takut? Kalau kamu takut, menyerah saja. Benar, karena ini kompetisi. Tentu saja kita harus berjuang sekuat tenaga, Suceng. Kalau muridmu nggak bisa menanganinya, itu karena mereka tidak belajar dengan baik. Itu karena mereka kurang mahir. Guru, jangan buang waktu bicara dengan mereka. Memangnya kenapa kalau dia ada di tahap foundation building? Aku sudah lama ingin menguji kemampuanku, aku yang akan melawan dia. Baiklah, karena kau ingin bertarung, silakan ingat, jangan terlalu keras padanya. Jangan pukul dia sampai mati, biaya rumah sakit itu mahal. Hahaha, dasar bocah sombong, kau baru ada di tahap key refining, dan kau berani menantangku yang ada di tahap foundation building. Baiklah, hari ini aku akan tunjukkan dengan jelas padamu, apa arti perbedaan tingkatan kita. Perbedaan, lihat aku menjembataninya. Ayo maju. Haha, bocah, kau bahkan tidak punya senjata apa? Kau berencana pakai tangan kosong untuk menangkis kapakku. Tunggu, bertarung dengan tangan kosong memang merugikan karena ini duel. Aku punya harta ajaib yang luar biasa untukmu. Muridku, ini adalah batu bata emas primordial kuno. Ini sangat berat dan tidak bisa dihancurkan. Hahaha, batu bata, apa dia mau bangun rumah? Lucu sekali, hahaha. Host terdeteksi, memberikan murid bata biru biasa, memicu 50.000 kali pengembalian kritikal. Selamat host telah mendapatkan Heaven Turning Seal. Batu bata di tangan murid, otomatis ditingkatkan menjadi batu bata emas penghancur bumi. Tangkap. Sangat berat dan keras. Guru memang tidak bohong padaku, ini pasti artefak suci. Maju. Gunakan itu, hancurkan siapa saja yang tidak patuh. Nah, apa kau datang untuk melucu? Kau berencana menggunakan batu bata rusak ini untuk mengalahkanku. Wang Li jangan menahan diri padanya belah kepalanya biar dia lihat apa itu senjata sungguhan. Cari perhatian, hanya batu bata busuk, mencoba menahan kapak tahap foundation building. Bagaikan belalang, mencoba menghentikan kereta. Cari mati. Mati. Kapak pembela gunung. Tubuh suci kuno.
kapakku. Pergilah. Bagaimana ini bisa terjadi? Harta karun yang luar biasa seolah dibuat untuk tubuh suci kunoku. Dibuat khusus, kekuatanku barusan meningkat 10 kali lipat. Kultivator tahap foundation building pingsan oleh batu bata. Ini adalah artefak abadi tingkat rendah. Kapak pembelah gunung berubah menjadi besi tua begitu saja. Batu bata itu jelas bukan barang biasa. Itu punya medan gravitasinya sendiri, dan itu tidak bisa dihancurkan. Mungkinkah ini replika dari segel pembalik langit yang legendaris? Ini terlalu menakutkan. Apakah orang-orang puncak Shenyin, semuanya monster, mengalahkan kultivator pembentukan yayasan dengan satu pukulan batu bata? Bagaimana ada yang bisa melawannya? Ya ampun, maaf semuanya muridku ini. Sedikit kasar, dia tidak bisa menahan diri, hahaha. Su Cheng ilmu hitam apa yang kamu gunakan pada mereka? Yang satu meracuni kultivator pemurnian Qi tingkat puncak. Yang lain melumpuhkan kultivator. Pembentukan yayasan tahap awal ini jelas bukan kekuatan yang seharusnya mereka miliki. Orang tua, apakah sesulit itu mengakui kehebatan orang lain? Murid-murid puncak Shenyinku semuanya sangat berbakat, bertarung di atas tingkat mereka, semudah makan dan minum. Itu sangat masuk akal, kan? Masuk akal apanya batu bata dan sapu tangan itu adalah harta magis tingkat atas kamu curang tetua agung. Anda tidak boleh melepaskannya. Dia mempermalukan puncak elang hitam kita. Mempermalukan kakak seperguruan kalian sendirilah yang dengan sukarela menawarkan wajah kalian untuk kutampar. Sekarang setelah kalian tidak bisa menang, kalian bilang aku curang. Apakah wajah puncak elang hitam kalian lebih tebal dari batu bataku? Kamu. Hahaha, bagus, bocah bermulut tajam. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu benar-benar akan berpikir, tidak ada orang tersisa di puncak elang hitam. Memberiku pelajaran tetua agung. Apakah Anda akan turun tangan sendiri untuk memberi pelajaran pada junior sepertiku? Ayo maju, tanganku juga sudah gatal. Aku butuh karung tinju untuk berlatih. Lei Qianjue, apakah dia salah minum obat seorang kultivator inti emas yang bermartabat malah berhadapan dengan master puncak Shenyin yang imut itu? Apakah dia tidak takut kehilangan statusnya? Bukankah itu Su Cheng ku dengar dia belum menembus tingkat 5 pemurnian Qi selama 3 tahun? Ada apa dengannya? Hari ini berani sekali dia menantang Lei Sang Harimau. Apa dia cari mati? Tamatlah sudah master puncak Su pasti mati kali ini. Tahap pemurnian Qi melawan tahap jiwa baru lahir seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Hei, 2 murid dari puncak Shenyin itu benar-benar mengesankan. Yang satu mengibaskan sapu tangan dan meracuni kultivator pemurnian Qi puncak. Yang lain menggunakan batu bata untuk merobohkan kultivator pembentukan fondasi awal. Apa kultivator pemurnian Qi memukul pingsan kultivator pembentukan fondasi apa? Ini benar. Meracuni kultivator pemurnian Qi puncak. Mungkinkah gadis itu benar-benar memiliki tubuh racun bawaan? Su Cheng, kau menghina puncak elang hitamku di depan umum. Aku akan membersihkan sekte untuk pemimpin sekte hari ini. Bahkan jika aku disebut penindas, aku akan melumpuhkanmu. Rekan-rekan murid, kalian semua mendengarnya tetua agung adalah orang yang bermasalah denganku. Jika aku melumpuhkannya nanti tolong jadi saksiku. Aku hanya membela diri. Melumpuhkan kultivator jiwa baru lahir Su Cheng ini pasti gila. Berapa umurnya? Sombong dan bodoh, avatar jiwa baru lahir muncul. Avatar jiwa baru lahir. Apa Lei Qianjue gila? Untuk menghadapi seorang junior, dia memanggil avatar jiwa baru lahirnya. Dia mencoba membunuhnya. Su Cheng berlutut dan terima kematianmu. Menarik, karena kau suka bermain besar. Aku akan bermain besar denganmu. Su Cheng, inilah kekuatan sejati dari tahap jiwa baru lahir. Di hadapan kekuatan ini, yang kau sebut inti emas, yang kau sebut harta ajaib, hanyalah lelucon. Aku beri kau satu kesempatan terakhir, berlutut, dan hancurkan kultivasimu. Kalau tidak dengan serangan telapak tangan ini, bahkan abumu pun takkan tersisa. Hahaha. Sudah berakhir. Begitu avatar jiwa baru lahir, muncul jangankan Su Cheng yang hanya di tahap inti emas. Bahkan setengah langkah jiwa baru lahir pun takkan sanggup menahannya. Su Cheng benar-benar sudah keterlaluan kali ini. Sayang sekali untuk 2 bibit unggul itu. Cepat lari. Kalau kita terlibat, kita semua akan mati. Ketua puncak Su pasti mati. Guru tidak. Mundur. Langkah besar. Inikah kartu asmu? Hanya menggonggong tanpa menggigit, hanya pamer. Karena kau sangat suka bermain dengan petir, maka akan kubiarkan kau melihat apa arti petir yang sesungguhnya.
Masih keras kepala di ambang kematian, hancurlah. Jari langit pengurung kehancuran besar, jari kedua menghancurkan gunung dan sungai. Apa ini? Patung Dharmaku. Jari yang tadi benar-benar memicu patung Dharma Langit dan Bumi Suceng ini jelas-jelas hanya di tahap inti emas. Bagaimana dia bisa melepaskan jurus pembunuh yang begitu mengerikan? Mungkinkah? Dia sudah menyentuh ambang batas tahap pembentukan jiwa. Satu jari menghancurkan patung Dharma. Satu jari menekan jiwa, baru lahir. Kekuatan tempur seperti itu. Bahkan jika ketua sekte ada di sini secara langsung, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Puncak Shenyin ini benar-benar menyembunyikan naga sejati. Master Puncak Su sangat perkasa. Apakah tahap jiwa baru lahir hanya ini saja? Di mana tetua pertama, apakah dia pergi begitu saja? Itu adalah kultivator jiwa baru lahir. Apakah aku bermimpi? Kakak seperguruan tetua pertama sudah turun. Bagaimana kalau kamu turun dan menemaninya? Jangan kakak Su, tidak kakek Su. Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Guru sangat luar biasa, kultivator Nasen Soul apa, Master Puncak Elang Hitam apa, di depan guruku. Mereka semua hanyalah sampah. Hanya satu jari bisa menekan langit. Guru sangat tampan. Siapapun yang berani menindas puncak Shenyin kita di masa depan, guru akan menusuk mereka sampai mati dengan satu jari. Tetaplah rendah hati, operasi dasar, jangan terkejut. Puncak Shenyin kita selalu meyakinkan orang dengan kebajikan, hehe. Adapun kamu, hukuman mati bisa dihindari, tapi kamu tidak bisa lolos dari hukuman dan bawa semua sumber daya dari puncak elang hitammu selama bertahun-tahun ini kepadaku sebagai kompensasi atas penderitaan mental. Juga saat kamu melihat orang-orang dari puncak Shenyin kita di masa depan, menjauhlah dari kami, enyahlah. Ya, terima kasih Guru Su karena mengampuni nyawaku. Aku akan pergi sekarang juga. Ayo tarik aku ke atas. Cepatlah. Ayo pergi cepatlah. Pemuda ini tidak terduga, tidak aktif selama 3 tahun. Entah dia diam atau dia mengejutkan semua orang. Menghancurkan avatar Nasen Soul dengan satu jari kultivasi seperti itu, mungkin tidak di bawah Penatua Agung. Ini lebih dari sekadar tidak di bawah Penatua Agung jarinya yang tadi jelas mengandung makna sebenarnya dari Great Dao. Dia sudah menyentuh ambang batas alam deity transformation sekte Suantian. Kita akan berubah. Puncak Shenyin telah bangkit dari sekarang. Semuanya sekian untuk hari ini. Jika ada yang masih belum yakin, selamat datang di Puncak Shenyin untuk membuang nyawa kalian, tapi ingat untuk membawa uang pembelian nyawa kalian. Mundur. Tuan Puncak Su, ini sedikit tanda terima kasih dari Tuan Puncak kami. Tolong terimalah. Tinggalkan saja sampah ini di sini. Sampah ini adalah batu roh dan eliksir dan kau menyebutnya sampah. Tinggalkan di sini dan kembalilah. Ya, ayo pergi. Wow, begitu banyak batu roh, begitu banyak eliksir, guru. Kita kaya. Meskipun kualitas herbal ini rata-rata, ini cukup bagiku untuk meracik racun siang dan malam selama sebulan. Lihatlah kalian berdua, begitu mudah puas mengusir kita dengan rongsokan ini. Bocah elang hitam itu terlalu pelit. Ini semua cuma sisa-sisa, tapi tak apa, sempurna untuk menggiling sistem. Sampah semacam ini tidak pantas untuk murid-muridku. Apakah elang hitam memperlakukan kita seperti pengemis? Murid-muridku, ingatlah sebagai murid dari puncak Shenyinku. Saat kalian berkultivasi, kalian harus menggunakan yang terbaik. Mendeteksi host mendaur ulang pil berkualitas rendah dan bahan buangan untuk diberikan kepada murid. Memicu pengembalian serangan kritis 100.000 X. Selamat host telah mendapatkan pil emas 9, putaran terpengaruh oleh serangan kritis barang yang akan diberikan kepada murid secara otomatis naik tingkat menjadi pil pembangun pondasi kelas atas dan batu penempa roh. Ambillah, nah ini baru yang namanya sumber daya kultivasi. Ini adalah pil pembangun pondasi kelas atas. Dan batu ini ternyata mengandung aturan langit dan bumi. Rumput beracun ini adalah rumput Raja Racun 10.000 tahun yang legendaris.
Wah, sumber daya kultivasi semacam ini bahkan murid terbaik dari sekte besar pun tidak bisa menikmatinya. Guru Anda terlalu baik kepada kami. Kebaikan besar Guru Ling Er tidak akan pernah lupa. Membesar-besarkan masalah saja, barang-barang ini hanya sampah di mataku. Memberikannya kepada kalian hanya sekadar mendaur ulang sampah. Karena kalian sudah mengambilnya, kembalilah berkultivasi. Jika kalian tidak mencapai pembangun pondasi dalam 3 hari, jangan harap bisa turun gunung. Baik, Guru. Ayo pergi. Aku tidak akan menukar kehidupan ini dengan apapun. Hahaha. Selesai. Guru, muridmu ini telah mencapai tahap pembentukan yayasan. Sekarang, aku bisa merasakannya. Tubuh suci kuno di dalam diriku telah sepenuhnya bangkit. Belum lagi membunuh 10 diriku yang dulu dengan 1 pukulan. Bahkan jika itu orang dari waktu itu yang membawa pisau, siapa namanya? Wang Li, aku bisa menghancurkannya dengan 1 jari. Guru, aku juga telah mencapai tahap pembentukan yayasan tingkat pertama dari kitab sejati ribuan racunku, telah mencapai kesempurnaan. Sekarang aku tidak hanya bisa melepaskan racun, tapi juga mengendalikannya. Jika ada yang berani macam-macam dengan guru di masa depan, aku akan membuat mereka memohon untuk hidup dan tidak bisa mati. Hahaha, bagus. Kalian tidak mempermalukan guru kalian, sepertinya pil-pil itu tidak dimakan sia-sia. Elang harus melebarkan sayapnya, harimau harus turun gunung. Karena kalian telah mencapai tahap pembentukan yayasan, kalian memiliki kualifikasi untuk berjalan di dunia kultivasi. Kemasi barang-barang kalian, guru kalian akan membawa kalian turun gunung untuk berlatih. Sekte Xuantian ini terlalu kecil, kita perlu pergi ke dunia luar dan melakukan hal-hal besar yang nyata. Kita harus membuat nama puncak Shenyun kita bergema di seluruh dunia kultivasi. Bagus, akhirnya kita bisa turun gunung. Aku sudah sesak napas. Aku ingin pergi ke restoran terbesar dan makan bahu babi paling lezat. Aku akan makan 10 porsi. Kakak seperguruan. Yang kau tahu hanya makan. Lihat aku. Aku ingin beli baju bagus dan pergi ke toko kosmetik. Ku dengar kosmetik di bawah gunung sangat cantik. Kau tidak lebih baik dariku, hahaha. Bahu babi rebus, Baju bagus kau. Tidak ada harapan. Kepala kalian penuh dengan makan, minum, dan bermain. Kita turun gunung untuk berlatih. Dunia luar sangat berbahaya. Jangan biarkan orang menjualmu, lalu membantu mereka menghitung uangnya. Tahu? Baik, guru. Tapi ngomong-ngomong turun gunung kali ini, selain membawa 2 orang ini untuk melihat dunia, yang paling penting adalah melihat apakah aku bisa menemukan murid dengan bakat bagus. Kuharap bisa menemukan yang tidak merepotkan. Jika aku mendapat tukang makan atau tukang belanja lagi, puncak Shenyinku akan bangkrut cepat atau lambat. Su Cheng, kamu menghancurkan semua yang kumiliki, kultivasiku, tabunganku, dan harga diriku. Bahkan tetua pertama terluka parah karena 1 seranganmu dan masih berada di ambang hidup dan mati. Sekarang seluruh sekte Xuantian menertawakanku, mengatakan aku bodoh yang hanya tahu cara beternak babi. Semua ini berkatmu. Ketua puncak aku baru dapat kabar. Besok pagi Su Cheng akan membawa 2 muridnya turun gunung untuk berlatih. Latihan apa? Dia membuatku sangat menderita dan dia ingin bersenang-senang. Beraninya dia. Aku tidak terima ini. Aku tidak boleh membiarkannya kembali hidup-hidup. Ketua puncak, aku punya ide. Karena cara biasa tidak bisa mengatasinya, maka mari kita pinjam pisau untuk membunuh seseorang. Pisau siapa? Sekte Iblis, kudengar sekte Iblis. Darah sedang aktif di dekat pegunungan Matahari terbenam akhir-akhir ini. Jika kita membocorkan berita Su Cheng turun gunung kepada mereka dan membesar-besarkan bahwa Su Cheng punya harta karun besar, para kultivator iblis itu membunuh tanpa berkedip. Saat waktunya tiba, Su Cheng akan mati di tangan sekte iblis, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan puncak elang hitam kita. Bagus, cara yang sangat bagus menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor. Su Cheng, mari kita lihat bagaimana kamu selamat kali ini. Pergi beritahu sekte iblis darah. Katakan bahwa ketua puncak dari puncak tersembunyi ilahi membawa harta karun besar turun gunung bersama dengan 2 murid yang masih hijau. Beritahu mereka untuk menjamunya dengan baik. Ya, tunggu. Memanfaatkan orang lain saja tidak cukup. Su Cheng itu terlalu aneh. Bagaimana kalau dia kabur? Aku tidak tenang. Turunlah gunung sendiri. Lihat dia dengan mata kepalamu sendiri. Dicabik-cabik oleh kultivator iblis. Baru kebencianku akan mereda. Baik.
Guru, makanan di sini enak sekali. Ayam panggang ini jauh lebih enak daripada burung pegar liar di gunung. Aku benar-benar ingin tinggal di kota ini seumur hidupku. Bibi, bisakah harganya lebih murah sedikit? Asal tahu saja, guruku adalah seorang dewa. Dia akan memberkatimu menjadi kaya. Baiklah, baiklah, ini untukmu. Terima kasih, Bibi kakak seperguruan. Apa ini? Kain gratis. Apa bagusnya kain gratis, astaga? Aku membawa kalian ke sini untuk berlatih, bukan untuk jadi kuli angkut. Kalau terus begini, batu spiritual yang diberikan elang hitam kepada kita akan dihabiskan oleh kalian. Hei, tunggu aku. 3 tamu mau makan atau menginap? Pelayan, keluarkan semua makanan terbaik kalian, terutama daging. Aku mau porsi yang paling besar. Hei. Pos 3 mangkuk mie biasa dan sepiring acar. Guru? Cukup. Kultivator harus punya sedikit keinginan. Makan terlalu banyak akan menyumbat meridianmu. Mengerti? Guru. Kehabisan uang guru benar-benar kehabisan uang. Target muncul 2 kecil, 1 besar, makan mie di restoran. Mereka terlihat miskin, tidak terlihat seperti mereka punya harta karun. Lebih baik bunuh orang yang salah daripada membiarkan mereka pergi. Awasi mereka. Kita akan bergerak malam ini. Baiklah, malam ini aku akan mentraktirmu makan enak. Aku yang traktir. Hidup guru. Pergi dari sini, Enya. Kalian semua pergi dari sini, geng iblis darah. Kita sudah memesan tempat ini. Hei anak tampan, tidakkah kamu dengar apa yang baru saja kukatakan? Cepat bawa 2 anak nakal ini. Keluar dari sini. Tinggalkan ayam panggang ini untukku. Oh, Tuan yang baik, Mi. Kami belum siap. Membuang-buang makanan itu memalukan. Hahaha, buang-buang makanan. Bukan hanya aku akan membuang makanan hari ini, aku juga akan membuang nyawamu, saudara-saudara bunuh pria itu. Bawa wanita itu. Tolong pembunuhan. Murid, selamatkan aku. Ingin menyentuh ayam panggangku, kupikir kalian mencari mati. Pergilah ke neraka. Kepala macam apa ini? Kenapa keras sekali? Kepalaku bukan terbuat dari adonan sekarang, giliranku telapak penghancur batu. Mencoba lari. Aduh. Mencoba lari. Apa kamu sudah minta izin padaku? Aduh, lemah sekali. Hanya 1/10 dari kekuatanku, dan kamu tidak bisa menahannya. Aduh, bagus, bagus. Sepertinya semua makanan itu tidak sia-sia, tapi kita sudah mengalahkan yang muda, yang tua pasti akan segera datang. Ayo kita lihat. Gadis sialan. Kamu mencuri liontin giok tuan mudaku, dan kamu masih mau lari. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku tidak mencurinya. Ini keterlaluan, banyak orang menindas gadis kecil. Iya. Guru gadis kecil itu sangat kasihan, dan dia sangat cantik. Meski agak kotor, dia terlihat seperti boneka porselen. Hei, masih berani melotot padaku. Cungkil matanya dan pukul dia. Hentikan, banyak orang menindas gadis kecil. Keterampilan macam apa itu? Lawan aku kalau berani. Dari mana asalmu ikut campur ya? Adik kecil cepat bangun. Adik kecil, kamu tidak apa-apa. Jangan takut, kakak akan melindungimu. Guru gadis kecil ini gelandangan sangat kasihan. Bisakah kita membawanya bersama kita? Ya, guru, lagi pula puncak Shenyun sangat besar. 1 sumpit lagi tidak masalah, dan aku bisa merawatnya. Kalian 2 murid pemboros. Kalian bahkan belum menyelesaikan masa magang, dan kalian sudah memungut orang. Gadis dunia ini dingin, dan hati manusia itu jahat. Apakah kamu bersedia menjadikanku gurumu? Aku akan melindungimu seumur hidup. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menindas atau menghinamu lagi. Tidak ada yang berani menindas atau menghinamu lagi. Apakah kamu bersedia? Aku akan ting. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima seorang gadis yatim piatu yang sedang dalam kesulitan. Memicu keberuntungan tersembunyi. Terdeteksi bahwa wanita ini membawa takdir Kaisar 9 Langit. Identitas aslinya adalah Permaisuri 9 Langit berekarnasi untuk berkultivasi lagi. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima seorang murid calon permaisuri, memicu pengembalian kritis 1.000.000 kali lipat. Hadiah diterima Ki Ungu Hongmeng, pisau terbang pembunuh abadi, senjata kekaisaran tidak disegel. Permaisuri,
Aku dapat jackpot. Aku benar-benar dapat jackpot kali ini. Tidak disangka aku bisa menemukan calon. Permaisuri hanya dengan keluar rumah. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Jiang Hongli. Ayo pergi. Baik, Guru. Su Cheng dari puncak Shenying, ku dengar kau punya banyak harta karun dan gadis yang sangat cantik juga. Sepertinya aku akan bersenang-senang hari ini. Bajingan sekte iblis, beraninya kau melakukan kejahatan di siang bolong. Guru, jumlah mereka lebih banyak dari kita, dan pemimpin ini memiliki aura yang sangat kuat. Sekte iblis darah, suasana hatiku sedang bagus hari ini. Aku tidak ingin membunuh. Tidak ingin membunuh, haha bocah. Apakah kau takut sampai bodoh? Aku berada di puncak tahap inti emas. Membunuh seorang peminum pil sampah, inti emas sepertimu itu seperti menyembelih anjing. Serahkan harta dan wanita itu dengan patuh, lalu berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Aku mungkin akan memberimu kematian yang cepat, jika tidak. Aku akan membiarkanmu merasakan perasaan 10.000 iblis melahap hatimu. Berisik, karena kau sangat ingin mati, maka aku akan mengirimmu ke jalanmu. Tolong berbalik, sayang. Seorang puncak inti emas langsung terbunuh. Apakah hanya ini kemampuan puncak inti emas? Mengapa menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam, menyia-nyiakan salah satu kesempatanku? Guru terlalu kuat. Guru sangat kuat. Apa? Mati instan. Dia mati instan. Dia berada di puncak tahap inti emas labu milik Su Cheng itu. Benda apa itu sebenarnya? Bukankah kita sudah memberitahu orang-orang bodoh dari sekte darah iblis itu bahwa kekuatan Su Cheng sebanding dengan tahap jiwa baru lahir? Mengapa mereka mengirim kroco-kroco ini untuk mati? Tuan Puncak, bagaimana jika Su Cheng mengetahui bahwa kitalah yang menjebaknya? Apa yang harus kita lakukan? Jika Su Cheng tidak mati, aku akan cacat seumur hidupku karena sekte darah iblis tidak berguna. Mari kita mainkan permainan yang lebih besar. Lagi pula aku sudah cacat dan sekte tidak akan mentolerirku. Dalam hal ini, mari kita semua mati bersama. Tuan Puncak, apakah ini milik sekte iblis token iblis surgawi? Apakah kamu akan... Benar sekali, aku akan membelot ke sekte iblis. Aku akan memimpin jalan bagi mereka. Aku akan membawa mereka sekarang juga ke celah dalam formasi perlindungan gunung sekte Xuantian. Su Cheng, kamu menghancurkanku, jadi aku akan menghancurkan seluruh sekte. Aku akan membuat seluruh sekte Xuantian hancur bersamamu. Harta magis macam apa ini? Ini mengerikan, lari. Ayo, ayo, ayo. Ups, mereka lari cukup cepat. Aku berharap bisa menyimpan tas penyimpanan mereka. Hei guru-guru, sangat keren tadi labu berharga apa ini? Aku juga mau satu. Apa maksudmu kamu mau satu? Ini adalah kartu as guru. Kamu tidak akan bisa menggunakannya, bahkan jika aku memberikannya padamu. Gadis kecil, apakah kamu takut? Tidak, itu pembunuhan yang bagus. Hahaha, bagus. Seperti yang diharapkan dari murid Su Chengku, kamu punya nyali. Baiklah, kita sudah lama keluar, saatnya kembali. Jika tidak, rumput di puncak Shenying akan tumbuh lebih tinggi darinya. Sudah mau kembali, aku ingin melihat-lihat lagi. Melihat-lihat apa kultivator iblis ini telah muncul yang berarti dunia tidak lagi damai. Cepat kembali ke sekte, meningkatkan kultivasi kita adalah prioritas yang sebenarnya. Puncak Shenying kita hebat, hahaha. Kenapa aku merasa suasana sekte ini agak aneh? Kenapa susunan pelindung gunung diaktifkan? Dan bau darah samar ini, apa yang terjadi? 9 lonceng peringatan. Guru, ini adalah sinyal bahwa sekte sedang menghadapi bencana apokaliptik. Mungkinkah sekte iblis menyerang? Sepertinya kita kembali tepat waktu. Ayo pergi, ayo kita lihat siapa yang berani berbuat onar di wilayahku. Hahaha, jadi ini puncak Shenying. Sangat miskin sampai tidak ada satu burung pun. Saudara-saudara cari ambil semua yang berharga, pergi berhenti. Biar kulihat siapa yang berani menyentuh satu helai rumput pun di puncak Shenying. Kalian perampok tetap di sini. Oh, ada yang kembali untuk mati. Saudara-saudara bunuh mereka untukku. Kau mencari mati. Kitab 1000 racun.
Pergilah ke neraka. Nyala. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Lier, perhatikan baik-baik, membunuh juga sebuah seni. Guru sangat luar biasa. Kejut. Berbuat onar di puncak Shenyinku, apa kau sudah mendapat izinku? Guru sangat perkasa. Katakan, siapa yang membiarkanmu masuk? Kenapa formasi pelindung gunung bisa gagal? Iya. Itu adalah Master Puncak Elang Hitam. Dia memberi kami peta formasi dan bilang itu untuk balas dendam pada puncak Shenyin. Bajingan elang hitam itu sebagai master puncak, malah bersekongkol dengan sekte iblis. Dia pantas mati. Aku tak menyangka elang hitam ini bisa jatuh serendah itu. Untung Master Puncak Sucheng kembali tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Adik seperguruan Su memberikan kontribusi besar kali ini, tidak hanya menumpas pemberontakan, tapi juga menangkap para kultivator iblis hidup-hidup. Bukankah seharusnya ketua sekte memberi hadiah yang pantas pada adik Su? Sucheng, terima kasih padamu kali ini. Aku sempat salah paham padamu sebelumnya. Aku tak menyangka demi sekte. Kamu bertahan sampai sekarang. Kerja bagus. Aku umumkan mulai hari ini, sumber daya puncak Shenyin akan digandakan mempromosikan Sucheng menjadi tetua inti mengenai status setara dengan master puncak dari setiap puncak. Terima kasih, ketua sekte. Tapi ketua sekte aku tidak peduli dengan sumber daya lainnya terutama. Murid-muridku, satu harus makan daging monster roh untuk tumbuh, satu makan tanaman roh seperti makan nasi, dan ada satu lagi. Ya ampun, singkatnya pengeluarannya agak tinggi. Bagaimana kalau Anda kalikan jatah bulanan puncak Shenyin menjadi 5 kali lipat, dan ngomong-ngomong, berikan aku kebun tanaman roh yang tak terpakai itu di gunung belakang, bagaimana? Memang tidak mudah bagi puncak Shenyin untuk bertahan sampai sekarang. Mari kita setujui saja. Baiklah lagi pula, sekte ini telah berhutang padamu selama bertahun-tahun, jadinya 5 kali lipat. Kebun tanaman roh juga milikmu. Anggap saja ini kompensasi dari sekte. Ketua sekte sangat bijaksana, ketua sekte sangat murah hati. Aku berterima kasih pada ketua sekte dulu mewakili murid-muridku yang boros. Bawa mereka pergi. Hei adik Su. Ada yang ingin kukatakan, tolong tunggu, mataku yang buta sebelumnya telah meremehkanmu. Dalam kompetisi besar ini, puncak pedang surgawiku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Aku harap adik Su tidak akan menahan diri. Tentu saja aku juga ingin tahu, apakah pedang muridmu lebih cepat atau batu bata muridku lebih keras? Orang tua. Adik Su, kamu benar-benar mencuri perhatian di kompetisi besar tadi. Banyak murid perempuan yang diam-diam bertanya tentangmu. Kakak seperguruan, jangan mengejekku. Bicara serius, meskipun elang hitam lolos kali ini, persekongkolannya dengan sekte iblis gagal. Dia pasti akan membalas dendam. Di kompetisi besar sekte ini, kamu harus berhati-hati dengan pembalasannya yang nekat. Jangan khawatir, selama mereka berani datang, aku akan memberitahu mereka apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Kebetulan sekali, pisau terbang pembunuh 2 milikku belum cukup minum darah. Black Eagle. Bukannya kamu bilang Sucheng hanya di tahap Golden Core. Lalu kenapa tetua Golden Core puncak yang aku kirim menghilang tanpa meninggalkan mayat? Ampuni aku, ketua sekte aku juga tidak tahu si Sucheng itu sangat aneh. Dia pasti punya harta karun hebat. Sampah, kalau bukan karena kamu masih agak berguna, aku akan melemparmu ke kolam darah sekarang juga. Ketua sekte, beri aku satu kesempatan lagi, aku masih punya cara. Dalam 7 hari akan ada kompetisi besar sekte Suantian. Saat itu, para master puncak dari setiap puncak dan murid elit akan berkumpul di alun-alun Benteng Wushan juga akan melemah sementara karena kompetisi. Saat itu ketika kita bergerak, kita pasti akan memusnahkan sekte Suantian dalam satu serangan. Kompetisi besar sekte menarik. Meskipun penyelidikan ini gagal, kita juga tahu detail dari sekte Suantian, kecuali ketua sekte dari sekte Suantian, yang lain tidak perlu dikhawatirkan. Ketua sekte,
Bagaimana dengan Suceng? Ku dengar dia punya kemampuan. Punya kemampuan. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya adalah ilusi. Kali ini, aku akan turun tangan sendiri. Black Eagle, jika kamu mengecewakanku lagi, jangan kembali. Tenang saja, ketua sekte kali ini. Bukan hanya menghancurkan sekte Suantian, aku juga akan turun tangan sendiri mencabik-cabik bocah Suceng itu. Aku akan meminum darahnya dan memakan dagingnya. Bagus, sampaikan perintahku, kumpulkan semua Bloodfiend Guards dalam 3 hari mandi darah sekte Suantian, jangan tinggalkan siapapun hidup. Mandi darah sekte Suantian, jangan tinggalkan siapapun hidup. Liar, kamu pasti lapar. Ayo makan permen ini. Wanginya enak banget. Host terdeteksi, memberikan eliksir tingkat tinggi kepada Kaisar Wanita, memicu serangan kritis universal, memberikan host eliksir emas Taiyi. Dipengaruhi oleh keberuntungan Kaisar Wanita konstitusi, murid otomatis membangkitkan tubuh kekacauan primal. Guru, aku ngantuk banget. Pemurnian Ki tingkat 1. Pemurnian Ki tingkat 5. Pemurnian Ki tingkat 9. Puncak pemurnian Ki. Sudah level maksimal, ini sudah level maksimal. Inilah kekuatan Kaisar Wanita. Biar tunggu sebentar. Hey, Liar. Ini senjata pertahanan diri dari gurumu. terima kasih ya, Guru. Terdeteksi host memberikan kepada Kaisar Wanita sebilah pisau dapur bekas memicu 10 juta kali serangan kritis ultimate. Selamat host mendapatkan 4 pedang juksian pisau dapur di tangan murid telah otomatis naik tingkat menjadi senjata Kaisar Pedang Samsara. Wah. Hei adik seperguruan, apa itu di tanganmu? Itu pisau dapur yang guru pakai untuk potong sayur. Hei, potong sayur liar itu berbahaya. Terlalu brutal. Inikah Kaisar Wanita? Bahkan sampah bisa jadi senjata Kaisar. Buku ini sudah terlalu usang, tapi pas banget buat liar latihan lagi pula. Bakat liar luar biasa. Bahkan kalau aku kasih buku panduan senam, dia pasti bisa menguasainya dengan sempurna. Liar punya senjata saja tidak cukup. Kamu juga butuh teknik perlindungan. Nah, gurumu ini punya buku rahasia yang didapat dari reruntuhan kuno. Di dalamnya terkandung prinsip langit dan bumi. Guru sekarang akan memberikannya padamu. Terdeteksi host mendaur ulang ilmu bela diri Fana dan memberikannya pada Kaisar Wanita memicu 1 miliar kali serangan kritis tertinggi, diberkati oleh keberuntungan Kaisar Wanita. Teknik yang akan diberikan pada murid otomatis naik tingkat jadi tinju 6 Jalan Samsara. Selamat host mendapatkan tubuh pembela langit Pangu. Selamat host menerima pemberdayaan kultivasi. Ambillah, dengan ini kamu bisa pergi kemana saja di dunia ini. Hahaha. Terima kasih, guru benda berkilau ini cantik sekali. Sama seperti milikmu. Jelas tidak sama. Apa kamu mau menerobos? Hancurkan. Guru, alam apa ini? Aura ini 100 kali lebih kuat dari Tetua Agung. Apakah guru akan menjadi dewa? Guru baru saja bersinar luar biasa. Ini dari arah puncak Shenyin, puncak tahap Nasen Soul. Ya Tuhan, aura ini bocah Suceng itu telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Dia jelas hanya selangkah lagi dari menjadi monster tua transformasi dewa. Sepertinya saat kita melihat Master Puncak Su mulai sekarang, kita harus mengambil jalan memutar.
Puncak Nasensol cukup sudah. Apa yang terjadi? Teruslah berkultivasi. Murid-muridku hari ini adalah kompetisi sekte ini wilayah kalian. Apakah kalian gugup? Jangan khawatir, guru tanganku gatal. Aku tidak sabar mencari seseorang untuk mengujinya. Jangan khawatir, guru siapapun yang berani mengganggu kita, aku akan membiarkan mereka mencicipi parfumku. Guru, kapan waktu makan? Aku ingin makan babi kecap. Baiklah kalau begitu, sepertinya aku terlalu khawatir. Haha, saudara seperguruan Su, ayo duduk sini. Saudara seperguruan Su. Sudah beberapa hari tidak bertemu, saudara seperguruan Su, kamu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Ku dengar kamu menerobos ke tahap Nasensol. Selamat. Selamat, saudara seperguruan Su. Ini yang kulakukan akhir-akhir ini, pil pemelihara, jiwa yang dimurnikan. Ini juga bekerja sangat baik untuk kultivator Nasensol. Hanya tanda terima kasih kecil dariku, tolong terima. Terima kasih banyak. Tuan Su, kalau kamu lelah menonton kompetisi hari ini, aku akan memijat bahumu. Astaga, pemimpin sekte benar-benar ingin memijat bahu Master Puncak Su. Master Puncak Pedang Surgawi benar-benar menyanjungnya. Apakah ini masih kultivator pedang yang sombong itu? Puncak Shenyin akan bangkit. Kalian terlalu baik, karena kalian semua sangat menghargaiku. Dalam kompetisi hari ini, aku akan membiarkan muridku bersikap lunak pada kalian. Kalau begitu terima kasih saudara seperguruan Su karena bersikap lunak pada kami. Waktunya telah tiba, aku mengumumkan kompetisi Sekte Suantian resmi dimulai. Apa yang terjadi? Orang bodoh dari Sekte Suantian. Waktu kematian kalian telah tiba. Hari ini, tidak ada seorang pun di Sekte Suantian yang akan selamat. Elang hitam, kamu benar-benar berkolusi dengan Sekte Iblis. Apakah kamu menghancurkan formasi pelindung gunung? Aku sudah lama menunggu kalian. Kalian akhirnya datang. Tangkap mereka. Hehe, nona kecil, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Beraninya kamu menyentuh orang dari Sekte Suantianku, apakah kamu sudah bertanya pada batu bata di tanganku? Kamu mencari mati, ayo serang bersama. Gadis kecil itu terlihat cantik, tangkap dia hidup-hidup untukku. Kamu ingin menangkapku. Mari kita lihat apakah kamu punya nyawa untuk menikmatinya. Wanginya enak sekali. 10.000 racun melahap hati. Guru, banyak sekali darah, mereka sangat garang, aku sangat takut, aku ingin pulang. Liar, beginilah dunia kultivasi. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jika kamu tidak membunuh mereka, mereka akan membunuhmu, membunuh kakak-kakak seperguruanmu. Bahkan membunuh gurumu. Tidak ada yang boleh membunuh guru. Bagus Liar, kalau begitu usir mereka semua. Jika kamu berhasil mengusir mereka semua, malam ini aku akan membuatkannya untukmu, paha ayam kecap kesukaanmu, sebanyak yang kamu mau. Naraf, kalau begitu aku akan pergi. Dari mana bocah ini berasal? Hanya sampah di ranah kondensasi Ci mencari mati. Apa? Wah, pedang ini cepat sekali. Memotong orang lebih cepat dari memotong sayuran. Sue Wuya, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawa tuaku hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya, rekan-rekan ketua puncak. Aktifkan formasi pedang Lingtian. Seperti semut yang mencoba mengguncang pohon terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu. Hancurlah. Pakar setengah langkah formasi jiwa ternyata semengerikan ini. Sudah berakhir, mungkinkah langit ingin menghancurkan Sekte Suantian kita? Sekelompok semut, siapa yang bisa menghentikanku? Suceng, bukankah kamu sangat sombong? Mengapa sekarang bertingkah seperti pengecut? Keluarlah, aku ingin melihat Master Sekte mencabik-cabikmu dan membuatmu berharap kamu mati saja. Apa yang kalian teriakan? Kalian berisik sekali. Aku ingin membiarkan Master Sekte dan yang lainnya berlatih, karena kalian sangat ingin mati. Maka aku harus turun tangan.
Master Sekte, itu dia, cepat bunuh dia, cepat bunuh dia. Setengah langkah formasi jiwa. Panci pemakan tulang ribuan jiwa ini adalah harta sihir asliku yang ditempa. Dengan 100.000 jiwa yang hidup, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan perasaan 10.000 hantu melahap hatimu. Hanya gaya tanpa isi. Ini tubuh fisik macam apa ini? Bahkan di tahap pembentukan jiwa tidak mungkin sekuat ini. Siapa sebenarnya dirimu? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah sudah waktunya bagimu untuk mati. Ini belum berakhir. Pisau terbang pembunuh dewa. Tolong berbalik hartaku. Tidak, ini mustahil. Lari kemana? Hei, Suceng. Tidak Tuan Su, aku juga dipaksa. Aku dibutakan oleh keserakahan demi sekte kita. Sekte kita, saat kau berkolusi dengan sekte iblis dan menjebak sesama muridmu. Kenapa kau tidak berpikir bahwa kita dari sekte yang sama, jadilah orang baik di kehidupan selanjutnya? Saudara muda Su, tidak yang mulia Su, jika kau tidak membalikan keadaan sekte Suantian pasti sudah musnah. Pengetahuan dan kemampuanku dangkal, dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk memimpin semua orang. Aku ingin menyerahkan posisi Master Sekte kepadamu, hanya dirimu yang bisa memimpin sekte Suantian menuju kejayaan. Hei, jangan saudara senior Master Sekte, apa yang kau lakukan? Aku sudah terbiasa malas. Aku hanya ingin menjadi master puncak yang pemalas, minum teh setiap hari, dan berjemur di bawah sinar matahari. Pekerjaan berat seperti Master Sekte masih lebih cocok untukmu. Hei Yang Mulia Su, jika kau tidak menjadi Master Sekte Puncak Pedang Surgawiku yang pertama kali tidak setuju selain dirimu, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk mewarisi posisi Master Sekte? Benar, kekuatan ilahi Yang Mulia Su tak tertandingi. Ini adalah kehendak surga. Tolong gantikan sebagai Master Sekte Yang Mulia Su. Tolong gantikan sebagai Master Sekte Yang Mulia Su. Kalian memaksaku. Aku sudah bilang, aku tidak mau melakukannya. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelamatkan sekte, reputasi telah mencapai puncaknya. Memicu hadiah misi tersembunyi naga emas takdir sekte. Terdeteksi bahwa tuan rumah akan menjadi Master Sekte hak istimewa sistem ditingkatkan. Mulai hari ini, semua murid sekte Suantian dianggap sebagai murid terdaftar tuan rumah. Memberikan item juga bisa memicu pengembalian kritis. Seluruh sekte adalah muridku, dan aku masih bisa mendapatkan pengembalian sekte Suantian memiliki puluhan ribu murid jika aku memberi setiap orang satu pil. Bukankah aku akan langsung naik tingkat? Aku harus menjadi master sekte ini. Aku akan marah pada siapapun yang menghentikanku. Karena begitu, maka aku akan menerimanya dengan hormat. Tapi mari kita perjelas sebelumnya. Kalian yang melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan, aku hanya akan bertanggung jawab menjaga markas. Itu sudah sewajarnya kami dengan hormat mematuhi dekrit Master Sekte. Kami dengan hormat mematuhi dekrit Master Sekte. Guru sisa-sisa dari sekte iblis semuanya telah dibersihkan, semua dalam jarak ribuan mil telah menyerah. Bagus. Guru bubuk asal beribu racun yang baru kubuat telah berhasil disempurnakan, bahkan seseorang di tahap akhir Nascent Soul tidak akan bisa menahannya selama 3 napas. Tidak buruk. Guru, di sini sudah tidak menyenangkan lagi. Kapan kita akan naik ke surga? Ku dengar daging dewa itu sangat lezat. Jangan terburu-buru, kita harus makan sedikit demi sedikit, dan melangkah selangkah demi selangkah. Sekarang, tujuan sekte Suantian kita, bukan hanya dunia kultivasi kecil ini dulu, sekte Suantian kita pernah ditindas dan diinjak-injak oleh sekte iblis, tapi sekarang kita telah bangkit. Namun, itu tidak cukup, kita hanya punya satu tujuan sekarang, yaitu untuk mendominasi surga tak terkalahkan di semua alam. Mendominasi surga tak terkalahkan di semua alam pemimpin sekte yang perkasa. Sistem bilang, jika aku menjadi Kaisar Agung, aku bisa menikahi Kaisar Dewa Wanita Liar masih muda sekarang. Sepertinya aku harus bekerja 2 kali lipat. Jalan menjadi Kaisar Agung baru saja dimulai. Tunggu aku, istriku. Semua pasukan serang, ikuti aku menaklukkan dunia. Ya,